Sinyalnya. Pakai baju bagus lah. Kok kajian ini loh. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali Karina dan semua pengurus taklim anakku pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, kasih nikmat, kasih rezeki bisa bertemu dengan teman-teman semua dan insya Allah kita akan sama-sama di sore hari ini mengikuti kajian taklim anakku, taklim anakku Bintaro bareng sama teman-teman semuanya. Masya Allah. Tapi tadi kalian lihat kayaknya banyak yang belum jawab salam nih. Kalau gitu boleh ya Karina ulangi sekali lagi ya. Terus sekalian juga mau info nih ke teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Karina mau info dulu sebentar ya sebelum aku ulang salamnya nih. Aku lihat ada beberapa teman-teman yang namanya belum diganti sesuai format. Boleh ya bantuin tolong bilangin ke ayah bundanya namanya di sesuai format dulu biar teman-teman pengurus taklim anakku bisa mendata adik-adik dengan baik. Gitu ya sayang ya. Ujiannya dan alhamdulillah sudah bertambah nih yang bergabung. Kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mantap, udah makin semangat jawab salamnya. Aduh, Karina juga lihat nih adik-adik, Masya Allah, teman-teman semua udah pada ganteng dan cantik semuanya. Abizar Al-Jifari, Masya Allah, sudah duduk rapi. Karina juga lihat ada Abiyu dan Aisyah, Masya Allah, sudah duduk rapi juga. Masya Allah, ada Akila, dan siapa tuh? Dan adik Atar? Ada Ibrahim, ada Assalamualaikum, ada adik Takia. Assalamualaikum. Masya Allah, banyak sekali adik-adik semuanya yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Sudah pada mandi sore belum sih? Sudah.
Belum. Sudah, Bun. Sudah Sudah. itu TA tuh taklim anak itu Kak. Kalau gitu kamu mau tanya, siapa yang sudah mandi sore? Belum. Saya dong. Siapa yang sudah mandi sore? Belum, Bun. Siapa yang sudah sholat asar? Saya. Belum. Saya. Siapa yang tadi mandinya pakai sabun wangi? Saya. Siapa yang mandinya sama si sapi? Hah, ada juga yang bilang saya. Masya Allah, siapa sih yang mandinya bareng si sapi? Jangan-jangan mandinya di sawah nih. Enggak. Coba tanya lagi ya. Siapa yang tadi mandi pakai air bersih? Saya. Yang pakai air kopi? Mau dipakai air kopi? Ya. Alhamdulillah. Jangan air kopi. Itu ada lagi. Tapi kok ada kayak gini ya? Teman-teman semuanya, teman-teman tunggu. Hari ini kita kajiannya akan mendengarkan kajian Ustadz siapa? Agus Salim. Masya Allah. Betul, nak. Kita akan menuntut ilmu Gus Salim. Nah, adik-adik semuanya, alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar bersama. Adik-adik jangan lupa meskipun kita belajarnya online, taklim anakku hari ini hadirnya online, tetap diamalkan ya adab-adab dalam menuntut ilmu. Pakai baju yang rapi, berwudu dulu, terus siapkan buku dan catatan dan pensilnya apabila sudah bisa mencatat ya. Karena ikatlah ilmu dengan catatan. Masya Allah, betul Abijat. Masya Allah, tabarakallah. Begitu ya nak ya. Jadi siapkan catatannya. Terus kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semoga keberkahan majelis ilmu menghampiri kita semua. Allah berkenan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, adik-adik, alhamdulillah hari ini taklim anakku bisa menjadi semua lewat kajian online. Taklim anakku nih kajian offline juga loh. Nah, doain sama-sama ya. Ayah bunda kami juga mohon doanya agar taklim anakku bisa kembali hadir secara offline. Jadi kita bisa ketemuan langsung, duduk di majelis, di musola sama-sama. Masya Allah, pasti senang sekali. Pasti seru sekali. Karena biasanya ya, kalau misalkan kajiannya offline, kitanya datang ke musola sama-sama. Waduh, suasananya lebih seru lagi. Kalau sekarang kan nengok kanan kiri, adanya si Dede, ya kan? Nanti kalau ketemu offline, pas nengok kanan kiri, wah ada teman-teman semuanya. Biasanya ketemunya cuma online aja, nggak bisa salaman. Tapi nanti kalau misalkan ketemu offline, bisa salaman, bisa kenalan sama teman-teman yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah nih, wah, insya Allah nanti Karina nggak akan sendirian, insya Allah kita juga akan kehadiran bintang tamu, ya sebuah keluarga, satu keluarga yang masya Allah mereka sangat kompak dalam ketaatan dan seru sekali aktivitas-aktivitas mereka. Iya, mereka sering melakukan kegiatan yang bermanfaat bersama-sama. Wah, kegiatannya apa ya? Nanti kita tanya-tanya. Nah, alhamdulillah adik-adik semua yang dirahmati Allah, insya Allah kajian kita akan kita mulai pada sore hari ini dan alhamdulillah Ustadz Agus Salim sudah hadir di tengah-tengah kita loh. Ayo kita sapa Ustadz sama-sama, tapi adik-adik duduknya rapi dulu. Ya, siap ya. Kalau gitu kita ucapkan salam kepada Ustadz Agus ya. Gini cara. Assalamualaikum Ustadz Agus. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak taklim anakku dan juga Kak Lina. Sehat Kak Lina? Alhamdulillah Ustadz. Atas doa Ustadz kami sehat sekeluarga. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kami sekeluarga sehat. Dan juga hadir bersama kita hari ini offline bareng ya di Sakubi. Ada santri-santri Sakubi yang atas nama Bunda Irfa hampir ada 30 santri ya. Kita ngumpul juga di sini bersama taklim anakku kali.
semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Senang ya, makin ramai. Fadila, Mbak, kopi ya? Udah. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tahu. Ya Ustadz. Iya Kak Lina, gimana? Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Sekarang sudah semakin jelas. Tadi agak kecil hilang sinyalnya. Teman-teman semuanya, suara Ustadz sudah terdengar jelas kah? Sudah. 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 Coba saya sapa dulu untuk ngecek suara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mah cari apa gitu. Pizza. Gimana Kak Lina? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah terdengar dengan sangat jelas, Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami senang sekali Ustadz sudah hadir di sini. Dan Alhamdulillah Ustadz juga Masya Allah kelihatan sangat segar nih Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Teman-teman akan sama-sama belajar. Dan tema taklim anakku pada hari ini adalah Allah itu sangat dekat. Masya Allah. Ustadz, kita semua udah gak sabar nih kepengen mendengarkan kajian dari Ustadz dan ingin menimba ilmu dari... Tadi aku lihat. Iya sayang, benar. Kalau gitu sama-sama teman-teman ya, Bismillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian taklim anakku pada sore hari ini. Jangan lupa adabnya dipraktekkan ya. Ada penuntut ilmunya duduk yang rapi, dengarkan Ustadz dan catat ilmunya dengan ikat ilmunya dengan mencatat. Tafadhol Ustadz. Baik, Kak Lina, tadi kayaknya ada yang mau dikenalkan untuk bintang tamu kita hari ini. Sudah hadir ya? Sudah hadir apa belum, Kak? Belum Ustadz, Ustadz. Baik. Baik, gimana Kak Lina? Kita mulai? Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon kepada anak-anak yang hadir, satu untuk mute ya, atau ditutup audionya ya. Jadi insya Allah kita hari ini akan belajar bersama dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu supaya kita bisa belajar secara maksimal kepada adik-adik semua yang hadir, mohon kerjasamanya untuk di mute all ya semuanya ya. Jadi tidak ada satupun yang dibuka, kecuali nanti yang diberikan kesempatan untuk membuka audionya ya. Yang kedua, dimohon untuk membuka videonya ya. Kalau audionya ditutup, tapi videonya dibuka supaya kita tetap bisa silaturahim untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dan dimohon tetap duduk rapi yang tadi sampaikan Kak Lina. Mungkin adik-adik bisa menyiapkan buku dan juga pensil atau catatannya untuk mengikat ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Kak Lina, nanti mungkin ada pertanyaan atau anak-anak yang memberikan pertanyaan, ada hadiah nggak dari taklim anakku? Wah, Masya Allah. Betul, Ustadz. Insya Allah tentu akan disiapkan hadiah. Masya Allah, ada hadiah. Disiapkan ada berapa banyak, Kak Lina? Karena waktunya terbatas, insya Allah kita siapkan 2 pertanyaan ya, Ustadz. 2 pertanyaan, baik ya. Berarti ada 2 atau 3 hadiah ya, Kak Lina ya? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah, baik. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Santri taklim anakku Bintaro yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana sore hari ini atas rahmat dan ridha Allah sajalah kita bisa bertemu, kita bisa silaturahim, kita bisa berjumpa di taklim anakku, baik yang melalui offline di Sakubi maupun online di taklim anakku ini. Semoga kebersamaan kita mendapatkan ridha dari Allah, dicatat sebagai amal hasanah, sebagai amal yang baik, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah masalah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercerahkan kepada uswatun hasanah teladan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabatnya, dan semoga dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Rasulullah, mengenal dan dikenal Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan semoga di akhirat kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik adik-adik semuanya, ada yang tahu apa tema kita hari ini? Silahkan yang tahu tema kita hari ini di chat ya. Boleh diketik di chatnya, nanti akan saya cek siapa yang tahu tema kita hari ini. Ya. Chatnya di apa? Udah, sekarang udah kebuka. Tadi sempat di disable. Baik, silahkan untuk di chat apa tema kita hari ini biar saya bisa baca siapa saja yang hadir yang sudah tahu tema kita hari ini ya. Oke, di sini ada Alif, Allah itu dekat. Ada lagi yang tahu tema kita hari ini? Allah itu sangat dekat. Allah itu dekat, Masya Allah. Ada Alula ya, terus ada Leia, Masya Allah. Ini pinter-pinter nih ya, yang tahu persis hari ini hadir di taklim, kajian taklim anakku, untuk kita belajar bersama dengan tema Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat dekat, Masya Allah. Gema juga ya, Masya Allah. Ini Naufal Adila. Terima kasih ya yang sudah ngechat. Baik, kita lanjutkan dengan tema yang sangat tepat sekali. Hari ini disampaikan bahwa tema kita hari ini ada Allah itu sangat dekat. Ini tulisannya masih kecil ya Bunda? Baik, Bunda Lina? Baik, sekarang kita bisa sambil belajar fokus ya di share screen di sini. Sudah ada materi yang insya Allah kita bahas hari ini, yaitu Allah itu sangat dekat ya. Sedekat apakah Allah dengan kita? Ada yang tahu jawabannya? Sedekat apakah Allah dengan kita? Mungkin bisa di-chat bagi yang tahu sedekat apakah Allah dengan kita. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Allah itu sangat dekat. Dekat apakah Allah dengan kita? Yang tahu silahkan di-chat ya. Nanti saya bacakan namanya. Bagi yang nge-chat yaitu pertanyaan sedekat apakah Allah dengan kita? Sedekat apa Allah dengan kita? Coba di-chat jawabannya. Sangat dekat kata Nuna ya. Tahun Nuna. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab sedekat apa Allah dengan kita? Kata Alia sangat dekat. Ada lagi? Ada di hati, kata Laya, Masya Allah. Jadi Allah selalu hadir di hati ya. Kata Shan itu sangat dekat sekali katanya. Kata Rafa super dekat, Masya Allah ya. Ini juga kata Gema sangat dekat, Masya Allah. Ini anak-anak soleh yang selalu bersama Allah, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
Ya, apa artinya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi betul jawaban dari santri-santri taklim anakku tadi mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat ya. Allah itu begitu dekat dengan kita. Karena Allah begitu dekat dengan kita, maka Allah melihat apa yang setiap kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apapun yang ada pada diri kita, maka Allah melihatnya. Karena Allah maha melihat, karena Allah maha mendengar, karena Allah sangat dekat, maka Allah tahu persis apa-apa yang ada pada diri kita, apa-apa yang kita perbuat, dan apa-apa yang kita ucapkan. Quran Surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Masya Allah, urat leher itu ya, urat leher itu begitu nempel pada tubuh kita. Dan di dalam Quran Surah Qaf ayat 16 menyatakan bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ini menggambarkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, nah kalau tadi disampaikan di info yang disampaikan melalui grup taklim anakku kemarin bahwa mungkin anak-anak kadang-kadang bertanya, Allah itu tempatnya di mana? Allah itu rumahnya di mana? Allah itu warnanya apa? Allah itu bentuknya seperti apa? Nah, coba kalau saya tanya nih kepada adik-adik semua yang bisa jawab, tolong di chat ya. Menurut kalian, Allah itu tempatnya di mana? Coba di chat ya. Saya pengen tahu kalian ya berpikir bahwa Allah itu tempat ada di arsy, ada di tubuh, ada di surga. Ada lagi nggak yang menjawab Allah itu ada di mana? Ada di arsy kata Hanin, ada di surga kata Gima, ada di hati kata Alam. Kemudian Masya Allah ini banyak sekali ya chat yang masuk nih. Ada di langit nih, ada yang langit Mandara ya. Allah ada di surga, Allah sembunyi. Allah ada di mana-mana katanya ya. Nah, betul sekali ada di diri kita, Masya Allah. Ada di arsy, banyak sekali yang menjawab ada di arsy, ada di arsy. Banyak sekali ya Akila menjawab bahwa Allah itu di arsy, ada di langit katanya. Masya Allah ya. Baik, jadi kalau adik-adik bertanya, Allah itu tempatnya di mana, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh ditanya. Kenapa? Karena Allah itu tidak boleh dibahas tentang zatnya. Zat itu fisiknya Allah itu tidak boleh dibahas. Seperti Allah itu bentuknya tinggi misalnya, Allah itu bentuknya besar misalnya. Itu tidak boleh dibahas. Sesuatu yang berkaitan tentang zatnya Allah, tentang bentuknya Allah, tentang warnanya Allah, tentang posisi Allah di mana, itu sesuatu yang berkaitan tentang zatnya Allah, itu bukan urusan kita, bukan kapasitas kita. Tidak perlu kita pikirkan Allah itu ada di mana. Tapi yang boleh kita bahas, yang boleh kita pikirkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya langit, dengan adanya hujan, dengan adanya bintang, dengan adanya pohon, dengan adanya diri kita, itu menunjukkan ada penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan
menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, maka kita diperbolehkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh berpikir Allah bentuknya seperti apa, warnanya apa, tempat tinggal atau rumahnya di mana, karena itu bukan kapasitas kita sebagai manusia berpikir tentang Allah ada di mana. Kalau tadi ada yang menjawab Allah di arsy, itu nanti pembahasannya lebih lanjut ketika kalian nanti mungkin sudah belajar di kelas 6 SD atau SMP atau SMA, mungkin nanti kita bisa lebih lanjut belajar tentang arsy ya, di mana mungkin ketika kalian nanti sudah SMP masuk ke taklim remaja ya, di taklim ini ada taklim remaja, ada taklim ibu-ibu ya, terus ada taklim anak-anak. Nah, jadi nanti pembahasan lebih lanjut tentang arsy akan kita bahas di taklim remaja ya. Nah, jadi benar Allah itu kekuasaannya di mana-mana. Ini ayat menjelaskan Allah aqrabu ilaihi min hablil waridi, di mana Allah lebih dekat daripada urat leher kita, menunjukkan bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa, ya, untuk beribadah. Kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ya, kualitas ibadah, kualitas dalam berbuat kebaikan, ya, karena Allah begitu dekat dengan kita. Kita membaca Quran, Allah melihatnya. Kita berkata kasar, Allah melihatnya. Kita sholat, Allah melihat. Kita puasa, Allah melihat. Mungkin ketika kita pura-pura puasa di depan orang tua, di depan teman, ya, kita mungkin pura-pura puasa, kita nggak tahu. Tapi karena Allah itu begitu dekat dengan kita, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita senantiasa menjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, tanya nih. Ada yang salam-salam, boleh saya jawab dulu? Waalaikumsalam. Ini Elis Gustianti ya? Iya, ini Asraf. Baik. Boleh di-mute dulu? Boleh. Boleh, terima kasih. Baik, kita lanjutkan nih. Mungkin bisa dijawab melalui chat ya. Siapa yang menciptakan langit? Tadi kan udah dijelaskan. Allah. 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 Allah, baik. Kayak gini enggak? Disable chatnya. Ini pertanyaannya gampang ya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan motor. Kalau yang menciptakan motor siapa? Yang menciptakan motor siapa? Manusia. Nah, kalau yang menciptakan motor, manusia. Manusia. Yang menciptakan gunung. Allah. Jadi selanjutnya Quran surat Luqman ayat 10, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Nih, bukti adanya Allah, bukti Allah begitu dekat dengan kita, bukti bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Quran surah Luqman ayat 10, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Nih, kalau kita punya rumah kita suka ada dindingnya supaya rumahnya enggak roboh. Kalau kita ke masjid nih, masjidnya suka ada dinding, suka ada tiang kadang-kadang di tengah. Ya, kalau masjidnya besar suka ada tiang nih. Kalau kita ke Masjid Istiqlal, tiangnya aja gede banget. Kenapa? Karena masjidnya juga besar. Tapi sebesar-besarnya Masjid Istiqlal itu enggak sebanding dengan besarnya langit yang Allah ciptakan.
Masya Allah, atas rahmat dan kebesaran Allah, Allah menciptakan langit begitu luas, bahkan mata kita pun tidak sanggup memandang luasnya langit, hanya sanggup memandang sampai ufuk utara, selatan, timur, barat. Itu kemampuan mata kita. Itu menunjukkan bahwa Allah begitu besar. Allah maha kuasa, maha menciptakan segala sesuatu dengan kebesarannya. Langit yang begitu luas tanpa adanya tiang, tanpa adanya sesuatu yang membawanya, sehingga langit tidak roboh. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan Allah itu besar. Allah maha kuasa. Allah maha menciptakan segala sesuatu. Sesuatu itu besar sekali seperti langit tanpa ada tiangnya. Ini menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus beriman, percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ini kita mencontohkan langit yang begitu luas tanpa ada tiang, itu menunjukkan bahwa Allah maha kuasa. Menurut para saintis, langit dengan kenyataannya yang tampak seluas mata memandang, tidak sepotong tiang pun yang menyangganya. Logika manusia mengharuskan ada tiang penyangga agar tidak roboh. Akan tetapi Allah dengan kekuasaannya mampu berbuat di luar jangkauan logika manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah kuasa. Anak soleh. Siap ya, baik. Nah, jadi bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan dapat hadiah dari Kak Lina ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Allah begitu dekat dengan kita sehingga Allah mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Allah sangat dekat dengan kita sehingga Allah mengetahui setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah ya, supaya setiap urusan kita, perjalanan hidup kita, kesehatan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendoakan orang tua. Pertanyaannya ya, ini nanti hadiahnya doa ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini dapat hadiah doa dari kita, masuk surga bersama keluarga ya, hadiahnya doa. Siapa yang tahu doa untuk kedua orang tua? Coba di chat nama. Silakan di chat nama. Yang namanya muncul akan saya kasih kesempatan. Tolong semuanya di mute dulu ya. Yang pertama ada Vino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Baik, selain Vino tolong di mute ya. Suaranya Vino biar nggak tabrakan. Baik. Coba mute dulu semuanya. Tolong Vino dibuka. Yang lain jangan dibuka dulu ya. Baik, Vino, bagaimana doa untuk kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu artinya, Vino? Ini apa dah? Lupa, Om. Ampunilah dosa Kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.
Ya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, jangan lupa ya orang tuanya didoakan ya. Alhamdulillah Vino luar biasa. Semoga Vino jadi anak soleh. Amin. Nih, yang kedua ya, siapa yang tahu doa masuk masjid? Ya, siapa yang tahu doa masuk masjid? Nah, ya, nanti yang bisa silakan di chat ya namanya. Doa masuk masjid bunyinya seperti apa? Yang bisa silakan namanya di chat. Namanya misalnya Vino, tulis nama Vino. Atau misalnya namanya Esan, tulis nama Esan. Hanin ya. Coba ada Hanin, saya sapa dulu. Assalamualaikum Hanin. Waalaikumsalam. Masya Allah, Hanin Alia. Rumahnya di mana Hanin? Rumahnya di Bintaro. Di Bintaro, baik. Hanin sering ikut taklim anakku? Baru sekali. Oh, baru sekali ini. Hanin, kalau saya boleh tanya ya, sebelum doa masuk masjid, Allah itu sedekat apa dengan kita? Sangat dekat. Sangat dekat, sehingga Allah mengetahui ucapan, perbuatan, dan Allah Maha melihat dan mendengar setiap doa-doa kita. Jadi Hanin kalau mau melakukan kebaikan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya Hanin. Ya, Ustaz. Nah, jadi Hanin kalau mau masuk masjid biasanya berdoa apa tidak? Berdoa. Berdoa. Doa masuk masjid gimana Hanin? Allahumma fatih abwama rahmatika. Ya betul. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masya Allah Hanin, semoga menjadi anak solihah. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, jangan lupa ya kalau mau makan juga harus berdoa. Siapa yang tahu doa sebelum makan? Silakan di chat. Ada Alula. Assalamualaikum Alula. Waalaikumsalam. Alula tinggal di mana nak? Di Tangsel. Di Tangsel. Usahakan setiap ada taklim anak bisa hadir ya Alula. Iya. Baik, Alula. Allah itu kan maha dekat, sangat dekat dengan kita ya. Allah itu sangat dekat dengan kita, melihat setiap ucapan dan perbuatan kita. Nah, Alula, sebelum doa mau makan nih Alula, coba sebutkan 2 perbuatan baik, 2 hal kebaikan yang apabila kita lakukan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Secara Allah kan sangat dekat dengan kita yang melihat setiap perbuatan kita. Alula, coba sebutkan 2 kebaikan yang Allah lihat, yang Allah akan memberi pahala pada kita. Apa saja, Alula? 1. Sedekah. Sedekah, Masya Allah. Nih Alula pasti ahli sedekah nih. 2. Sholat. Sholat, Masya Allah. Alula sholatnya sudah 5 waktu? Sudah insya Allah. Insya Allah, semoga jadi anak solihah. Amin. Alula, doa sebelum makan bunyinya gimana? Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Allah, luar biasa. Hebat, nilainya 100. Semoga Alula jadi anak solehah. Selalu sehat ya Alula. Amin. Amin. Nah, selanjutnya ya. Nih, kalau Jazakallah khairan. Wajazakillah khairan kafiran Alula. Baik. Nah, karena Allah itu sangat dekat, Allah melihat setiap kebaikan yang kita lakukan dan Allah mendengar setiap ucapan kita. Ucapan baik. Coba ada yang namanya kalimat thayyibah, yaitu ucapan baik ya Bian ya. Nah, Bian duduk yang rapi. Jadi ada namanya kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Coba sebutkan 2 ucapan yang baik itu apa saja. Kalimat-kalimat yang baik itu apa saja.
bisa berbentuk zikir, selawat gitu ya. Coba ini yang masuk pertama namanya Kevin ya. Tolong yang lain di mute dulu, saya mau tanya sama Kevin dulu ya. Assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam. Masya Allah Kevin ceria sekali. Kevin sehat Kevin? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kevin tinggal di daerah mana? Pondok Aren. Pondok Aren. Kevin, coba sebutkan 2 ucapan yang apabila kita ucapkan bernilai pahala di hadapan Allah. Namanya kalimat thayyibah. 2 ucapan itu apa, Kevin? Subhanallah. Betul. Subhanallah, Maha Suci Allah. Terus? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, jadi anak-anak, ayo kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang kata Kevin ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa juga istighfar, astaghfirullahaladzim. Bisa juga sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, jadi kita biasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Jangan sampai kalimat yang terucap dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, jadi karena Allah itu Maha melihat. Terima kasih ya Kevin. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Karena Allah itu Maha melihat, ayo kita jaga setiap ucapan dan perbuatan kita ya. Nah, jadi ketika kita diperintahkan untuk melakukan dosa misalnya, yaudah kalian gimana caranya mencuri tapi tidak ketahuan siapa-siapa gitu ya. Misalnya di situ ada 10 orang. 10 orang itu semua lari kecuali 1 orang ya. Semua lari ngumpet gimana caranya mencuri mangga tetangga tetapi nggak ketahuan. Tapi ada 1 anak disuruh mencuri itu dia diem aja. Kemudian ditanya, "Lah, kok kamu diem aja? Kok kamu tidak segera mencuri? Kenapa?" Kemudian anak ini menyampaikan, Allah kan Maha melihat ya. Gimana caranya kita mencuri tapi nggak ada yang melihat? Padahal Allah itu Maha melihat. Nggak mungkin kita itu bisa mencuri tanpa ada yang melihat. Orang Allah itu begitu dekat dengan kita. Setiap ucapan dan perbuatan kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Nggak mungkin dong kalau Allah itu tidak melihat kita. Ketika kita mencuri mungkin manusia-manusia tidak melihat kita. Tapi ingat, Allah melihat kita. Jadi berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Adik-adik kalau disuruh sesuatu yang tidak baik, jangan mau ya. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Kalau kalian diperintahkan untuk ngaji, kalau kalian untuk baca Quran, segera laksanakan. Ya, karena Allah Maha melihat dan setiap kebaikan itu ada pahalanya. Ya, ketika kalian misalnya bersedekah, nggak usah nih, misalnya Vino sholat Jumat nih bawa uang sedekah 100.000 warnanya merah, kemudian sebelum dimasukkan ke kotak infak uangnya dikibarkan dulu ya kan, dikibar-kibarin gitu ya, biar semua orang tahu kalau Vino itu infaknya 100.000 ya, nggak usah kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, uangnya dimasukkan ke kotak infak ya. Allah Maha melihat. Di dalam Quran surah Al-Fatihah, Vino dan seluruh santri taklim anakku, ada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin ya Bian ya. Maliki Yaumiddin itu artinya yang merajai hari pembalasan.
Setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang lain tidak melihat, walaupun teman-teman kita tidak melihat, tapi dengan amal tersebut karena Allah pasti membalasnya dengan kebaikan. Demikian juga kalau kita berbuat yang tidak baik, nanti di akhirat dibalas oleh Allah. Begitu juga kalau ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang jahil sama kita, kita nggak usah repot-repot membalasnya. Kenapa? Karena kelak di akhirat akan ada yang membalasnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya semuanya? Bahwa Allah begitu dekat mendengar setiap ucapan kita dan perbuatan kita. Kita tidak perlu memikirkan bentuknya Allah. Kita tidak perlu memikirkan warnanya Allah. Cukup dengan kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu adanya langit, adanya bumi, dan adanya alam semesta, adanya diri kita sudah menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu sangat dekat. Langit begitu luas tanpa tiang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan saya nih. Siapa yang menciptakan hujan? Boleh dibuka audionya, jawab semuanya. Menciptakan hujan siapa? Allah. Betul jawabannya, anak-anak sampai terlihat semuanya pinter ya. Betul jawaban kalian. Yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Luqman ayat 10. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatsna fiha min kulli zawjin karimin. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, jadi yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan turunnya hujan ini manfaatnya begitu besar, yaitu akan tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan yang dimana dari tumbuh-tumbuhan kita, tumbuh-tumbuhan itu bisa kita manfaatkan untuk bisa kita makan, untuk kita ambil vitaminnya, ya, kita ambil segala kebaikannya dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi yang menciptakan mangga siapa? Mangga. Coba di chat deh, di chat, jangan pakai audio. Siapa yang menciptakan mangga? Coba di chat. Suara ya. Coba pakai jawabnya. Siapa yang menciptakan mangga? Silakan ditulis. Coba ditulis. Saya baca nih, siapa yang menciptakan mangga nih? Allah. Kata Alia Allah. Masya Allah semuanya pintar. Kata Ratu Ibrahim Allah. Kata Rafa Allah. Kata Langit Alula Allah. Kemudian ada Icam, katanya Allah. Kemudian, Masya Allah, semua udah pinter. Yang menciptakan mangga Allah, ya. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat mangga yang telah Allah ciptakan. Rasanya enak, banyak vitaminnya, yang insya Allah menyehatkan badan kita. Insya Allah. Baik, yang menurunkan hujan Allah. Dari hujan itu tumbuhlah mangga, tumbuhlah durian, ya, tumbuhlah apel, tumbuhlah jambu, tumbuhlah pisang, kurma, Masya Allah, aneka macam buah-buahan. Nah, aneka macam seperti pepaya. Pepaya, Arkan suka pepaya? Arkan suka pepaya?
Suka, baik. Jadi yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan mata? Siapa? Yuk coba dicek. Pertanyaannya. Baik. Semua di-mute kembali ya. Pertanyaannya. Dijawab melalui chat sekarang. Yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, Kak Alina, tolong diberikan hadiah. Nah, Kak Alina punya 2 hadiah nih. Kita pilih jawaban terbaik dari kalian melalui chat ya, nggak boleh pakai audio ya. Kalau bisa privacy ya, di privacy bisa kan di Kak Lina ya, nanti yang menentukan Kak Lina. Assalamualaikum Kak Lina. Waalaikumsalam Ustaz. Siap mencatat Ustaz. Siap mencatat nih jawaban terbaik kalian ya. Oke, pertanyaannya. Allah menciptakan mata untuk apa? Jawabnya yang lengkap ya. Kalau bisa jangan hanya 1 kata, boleh 5-10 kata. Misalnya melihat, nanti pasti jawabannya semua melihat gitu aja ya. Nanti Kak Lina akan mengambil jawaban dengan jawaban yang paling lengkap nih ya. Ini udah ada jawaban yang bagus tadi tuh ya, bagus juga nih, udah ada yang masuk nih. Kemudian silakan dilanjutkan ya, itu keren-keren jawabannya nih anak Suli-Suliha ya. Jangan hanya untuk melihat ya. Ini ada Alif ya. Ini jawabannya bagus nih Alif nih anaknya Pak Edward nih. Kemudian aduh keren-keren nih jawabannya. Melihat burung, ada yang bilang melihat burung. Betul ya, bisa melihat burung terbang, burung bertelur, burung jalan-jalan, keren-keren. Ini ada nih yang bagus banget nih. Wih, keren-keren semua jawabannya. Ayo terus-terus nih. Kita hitung 1-3 waktu habis ya. Oke, nanti dikunci jawabannya sama Kak Lina ya. Baik ya. Jadi Allah menciptakan mata untuk apa? Apa ya? Untuk setia. Wih, Masya Allah. Masya Allah, keren-keren. Ada yang untuk baca Al-Quran loh. Pasti tiap hari ini kegiatannya baca Quran nih. Jadi yang teringat ketika pertanyaan Allah menciptakan mata untuk apa, langsung untuk baca Quran. Baik, nanti Kak Linya bisa dikunci ya jawabannya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, Kak Lina gimana jawabannya? Bikin pusing nggak Kak Lina? Bagus-bagus Ustaz. Jawabannya bagus-bagus dan banyak banget ya Kak Lina. Ada 83 chat nih. Bagaimana kalau kita aja yang pilih nanti ya? Kak Lina aja yang milih, nanti diumumkan di akhir pertemuan. Jawaban terbaik menurut Kak Lina apa? Namanya siapa? Kalau hadiahnya perlu dikirim nanti kita alamatnya ya. Baik, ada 1 hadiah yang sudah dibagikan ya. Nah, pertanyaan dari Allah menciptakan mata untuk apa? Jadi Allah menciptakan mata itu untuk melihat ya, karena Allah itu maha melihat kita, Allah itu maha mendengar, Allah melihat setiap perbuatan kita. Maka mata ini harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melihat. Tapi tidak cukup sampai di situ, yaitu mata digunakan untuk melihat sesuatu yang baik-baik saja, seperti untuk membaca Al-Quran ya. Kalau kita melihat langit, kita ingat Allah, Masya Allah, karya cipta Allah yang begitu luas tanpa tiang. Ketika kita lihat buah-buahan ya, kita ke total buah misalnya, Masya Allah macam-macamnya anggur ya, ada anggur ini nih. Kemarin saya main ke rumah teman tuh, beliau mempunyai 83 macam tanaman anggur ya. Jadi jenis anggur yang beliau miliki aja 83 macam anggur, Masya Allah. Itu dari 1 buah, belum mangga. Mangga itu macam-macam sekali ya. Ada mangga aromanis, mana lagi, banyak sekali.
Kemudian kita kalau misalnya ke Taman Safari bisa melihat pohon-pohon bunga-bunga yang indah. Kemudian kita bisa melihat hewan-hewan yang banyak sekali. Sampai kalau kita suruh menyebutkan berapa jumlah hewan, berapa jumlah pohon, berapa jumlah buah-buahan, jenisnya mangga saja, mungkin kita tidak sanggup untuk menyebutkannya. Itu menunjukkan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi betul, mata fungsinya untuk melihat kebaikan-kebaikan saja. Kalau kita masih kebanyakan main games, kebanyakan main gadget, kebanyakan ngechat temen yang nggak penting-penting, ya. Kebaikan nonton YouTube berlebihan seharian nggak cukup sampai semalaman. Astagfirullahalazim. Allah marah nanti, ya. Kalau mata kita gunakan untuk melihat yang tidak baik-baik, Allah nanti marah. Gimana kalau Allah mencabut nikmat mata? Nauzubillah min dzalik, astagfirullah. Jadi gunakan mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikan saja sehingga Allah ridho dengan penglihatan kita. Jangan sampai mata kita digunakan kebanyakan main gadget, main handphone, atau nonton YouTube, atau main games berlebihan. Gamesnya pun harus dipilih-pilih. Jangan games yang banyak membawa mandarat, karena banyak sekali games yang membawa manfaat, ya. Baik, jadi pinter tadi jawabannya. Siapa yang menciptakan mata? Allah. Terus kenapa? Nah, itu ada jawaban lengkapnya. Nanti Kak Lina akan membacakan 1 dari 83 chat yang masuk tentang jawaban siapa yang menciptakan mata. Allah, ya. Fungsinya untuk apa? Baik. Yang terakhir, mari kita senantiasa bersyukur. Syukur menggunakan semua nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsinya yang Allah ridhoi. Handphone fungsinya untuk komunikasi yang benar. Handphone fungsinya untuk nonton YouTube yang benar. Handphone bisa untuk main games yang benar. Handphone bisa digunakan untuk pasang status yang benar. Handphone bisa digunakan untuk foto yang benar. Handphone bisa digunakan untuk bikin video yang benar. Nah, ini adalah fungsi handphone. Belum fungsi daripada tangan kita. Kita gunakan untuk kebaikan. Kaki kita untuk kebaikan. Mulut kita untuk kebaikan. Makan yang halal-halal saja. Penglihatan kita untuk kebaikan. Pendengaran kita untuk kebaikan. Semua mari kita gunakan sesuai dengan fungsinya yang diridhoi oleh Allah. Tentunya Allah ridho ketika kita melakukan kebaikan. Lisan kita jangan berkata kasar. Lisan kita jangan berkata jorok. Lisan kita harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik-baik saja. Jangan sampai kita membentak orang tua. Jangan sampai mulut kita gunakan untuk membantah orang tua. Jangan sampai mulut kita gunakan untuk durhaka terhadap orang tua. Saya yakin anak-anak di sini anak-anak soleh. Matanya untuk melihat kebaikan, membaca Al-Quran. Lisannya untuk berdoa kepada Allah. Bermohon kepada Allah untuk bermohon kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kesimpulan, Allah lebih dekat dengan manusia daripada pembuluh darahnya sendiri. Dan setiap orang didampingi dua malaikat yang mencatat amal baik dan
amal buruknya. Karena itu sebaiknya orang selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang bisa menjawab dapat hadiah doa ya dari kita bersama. Siapakah malaikat yang mencatat amal baik? Silahkan di chat, jangan di audio ya, di chat aja, di chat. Saya cek di sini chatnya mulai sekarang dibuka ya. Oke, malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Ini belum bisa ngechat ya, belum ada yang oke. Malaikat Raqib tugasnya apa? Saya. Oh, baik. Baik, pertanyaan saya ganti. Siapa nama malaikat yang mencatat amal buruk? Sekarang diganti ya. Oke. Siapa malaikat yang mencatat amal buruk? Nih bener nih, Masya Allah. Aduh, bener semua. Oke, Elisa. Oke. Anita, Masya Allah. Masya Allah, nggak ada yang salah. Ini yang ngecat semua benar. Abiyun, Riani, Vino. 7 tahun Arkan Gema. Masya Allah, benar semua, nggak ada yang salah. Berarti anak-anak soleh semua nih, pecinta ilmu ya. Masya Allah. Oke. Mutiara Nurwati, betul. Betul Farid. Profesor, ada profesor, ada Farid. Zain Indira. Hanin Alia. Langit Alula. Masya Allah, Naufal. Ratu Ibrahim, Masya Allah semua benar jawabannya, keren. Jadi kalau malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk ya. Jadi sekali lagi Allah itu begitu dekat dengan kita. Jangan pernah berani durhaka sama orang tua, jangan pernah menyakiti siapapun. Selalulah berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah sangat dekat dengan kita. Baik, Kak Lina, mungkin masih ada satu hadiah dan juga Kak Lina mau menyampaikan sesuatu, monggo. Masya Allah, tabarakallah Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat ya teman-teman semua. Menjadi ilmu yang di hati kita melahirkan amal-amal solih. Nah, kali ini izin ya mereview sedikit nih, karena yakin teman-teman yang tadinya sudah mencatat juga mungkin catatannya jauh lebih lengkap. Jadi yang seperti Ustadz Agus sampaikan tadi, Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Masya Allah. Dan sebab Allah sangat dekat, maka kita harus senantiasa beramal solih, karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Begitu juga ketika kita lagi memerlukan sesuatu, lagi butuh sesuatu, jangan minta sama yang lain, sebab Allah dekat dengan kita. Kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penutup yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa Allah menyampaikan apabila umatku berkata di mana aku, katakanlah aku dekat, dan Allah Maha mengabulkan doa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu yang tadi Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Jadi adik-adik setelah ikut kajian ini, kalau lagi mau marah langsung ditahan ya Ustadz. Soalnya kan Allah lihat. Iya. Lagi disuruh sama terus ada dengar suara azan, langsung buru-buru wudhu dan ke masjid, karena Allah kan melihat gitu. Jadi senantiasa seluruh kegiatan adik-adik mulai hari ini diwarnai dengan amal-amal soleh, sebab kecintaan adik-adik semua, teman-teman semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dekat dengan kita. Insya Allah, amin. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah nih pada hari ini ternyata yang ikut mendengarkan kajian Ustadz bersama keluarga, kalau Kalina bersama si Ade. Nah, alhamdulillah ternyata kita juga didampingi nih, dibersamai sama Arinaga Family. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Ada Bunda Aga, Ayah Ari, Kak Bama, Kak Ruby, Kak Beril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, Masya Allah, kompak sekali. Senang sekali taklim anakku bisa dihadiri sama Arinaga Family. Dan ini insya Allah menjadi inspirasi buat ayah bunda semua yang ikut membersamai putra-putrinya di rumah untuk bisa in frame juga seperti ini kan. Jadi senang ya ngelihat ikutan taklim sama-sama. Biasanya kalau ikutan taklim online kan ayahnya sendiri. Kalau kajian ayah, kajian ibu sendiri, kajian anak sendiri. Masya Allah, kalau yang ini satu keluarga ikut rame-rame, nanti reviewnya juga bareng-bareng kali ya bunda ya. Masya Allah. Iya Kak Lina, tadi kita dengerin sama-sama Kak Agus menjelaskan tentang bahwa Allah dekat dan keindahan-keindahannya. Kita juga diskusi tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih Arinaga Family semuanya? Masya Allah, kalau dari layar handphoneku kelihatan semua seger-seger, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kak Lina. Gimana kabar Kak Lina, Kak Agus dan juga anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, pengen deh nanya, kira-kira apa sih yang tadi didiskusikan? Apakah ada yang mau ditanyain ke Ustadz atau ada diskusi seru yang tiba-tiba muncul seperti yang kita suka sering lihat di YouTube kan kayaknya komunikasinya seru banget gitu. Apa ya dari diskusi tentang tema Allah sangat dekat ini yang tadi diobrolin di ruang keluarganya Arinaga Family, apa sih? Pengen tahu, Tadi kami lagi ngobrol soal yang Kak Agus menanya soal apa mata digunakan untuk apa. Nah, itu. Terus udah gitu disuruh jawab, tidak boleh hanya melihat kan? Terus jadi kita bisa menjawab beragam deh jadinya. Jadi itu bisa merangsang pikiran anak-anak untuk mengingat-ingat kembali dan juga merangkai kata-kata dan juga merangkai jawaban yang lebih kompleks gitu Kak Agus. Supaya menjawab tuh nggak cuma sesimpel itu. Padahal mata tuh gunanya sangat banyak, tidak hanya untuk melihat. Masya Allah. Benar banget ya Ustadz ya. Nah, Alhamdulillah karena Arinaga Family ini hadir bersama-sama satu keluarga full. Boleh dong sapa-sapa juga teman-temannya yang lain, saling kenalan gitu. Siapa tahu nanti Allah pertemukan kita kajian offline bareng. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Coba kita sapa dulu yuk. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Masya Allah. Hai. Aku Hai. Halo. Ini kayaknya kalau offline bakal seru banget nih nyapanya nih Kak Lina. Masya Allah, semoga ya Allah kasih rizki, sehat, umur panjang dan kesempatan bisa satu taklim sama Arinaga Family dan juga kamu semua dan tentunya kembali menimba ilmu dari Ustadz Agus sambil menatap langsung satu sama lain. Amin. Jadi juga Kak Lina di sini offline Sakubi mungkin bisa disapa juga. Ini yang tadi Afwan nggak kedengaran? Iya, di sini ada juga offline santri-santri Sakubi lagi ngumpul di sini, mungkin bisa disapa Kak Lina. Assalamualaikum santri-santri semuanya. Assalamualaikum. Oh, senang banget. Rame, Masya Allah. Di mana offline-nya? Iya, di mana offline-nya? Ini offline-nya di rumah saya, Kak Lina. Kebetulan ada 2 rumah gitu. Nah, di rumah sebelah, saya di sebelahnya gitu. Jadi mereka lagi ngumpul pakai layar lebar gitu, Kak Lina. Jadi mereka ikut dari awal tadi. Seru banget Ustadz Agus. Alhamdulillah keluarga Kak Arinaga Family kalau bisa nanti ada juga ya di Sakubi bisa berbagi bareng di sini. Insya Allah. Biar Sakubi tidak hanya lihat di YouTube tapi bisa ketemu langsung sama Arinaga Family ini.
Amin. Insya Allah Ustadz, nanti kami semoga ada rezekinya, ada waktunya, dan juga sehat semuanya gitu ya. Ustadz Agus juga sehat, Kalina sehat, kita bisa kumpul semua sama anak-anak. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ya tadi hadiahnya sudah satu nih, sudah satu anak yang mendapatkan hadiah. Nah, insya Allah masih ada satu hadiah lagi. Aku pengen coba. Tadi sudah yang pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan sama Ustadz. Nah, sekarang barangkali nih dari Alinaga Family, dari kajian tadi, apakah ada yang mau ditanyain ke teman-teman? Nanti yang bisa menjawab kita kasih hadiah. Mau dong Kalina, mau tanya nih. Salah satu yang kita lihat dari keindahan ciptaan Allah setelah hujan itu adalah pelangi. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa warna pelangi dan apa warna-warnanya? Masya Allah. Ayo adik-adik semua. Langsung di chat aja ya, di chat atau suara. Iya, benar. Yang paling lengkap dan cepat itu yang insya Allah kami beri hadiah gitu ya, Bunda. Baik, silakan lengkap ya. Silakan di chat. Tadi udah ada tuh, ada berapa? Sebutkan tuh udah ada tadi tuh. Bisa langsung yuk segera. Silakan di chat ya, masih ada waktu. Ayo. Nah, ada Teman-teman. berapa warna pelangi dan apa saja warnanya? Sebutkan. Biru, kuning. Ini lagi fungsi. Pertanyaannya bagus banget, Saru. Michiku. Baik, Masya Allah. Kalina siap-siap pusing, Kak. Iya nih kayaknya nih Ustadz lagi-lagi Masya Allah. Soalnya anak-anak semuanya aktif sekali. Masya Allah, sehat, pintar-pintar. Dan seneng banget ya semuanya aktif, memperhatikan. Wah pasti Ustadz Agus juga nih seneng banget nih bercerita dan juga tausiahnya gitu ya kayaknya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Teman-teman yang pertanyaannya warnanya dan siapa yang menciptakannya gitu ya, Bunda Aga? Atau warna dan berapa jumlah warna pelangi? Warna dan berapa jumlah warna pelangi? Jadi warnanya ada berapa jumlahnya, terus kemudian disebutkan warnanya. Betul sekali. Insya Allah. Kita tutup dengan detik lagi ya. Ya. Bagaimana kita tutup bareng ya? Nanti pilih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah ya, jangan dicat lagi ya. Ini yang mau pilih siapa nih? Kak Bama, Ruby, Beril. Kita lihat dulu di chat ya. Coba yang paling awal nih Kak. Semoga aku. Sebentar kita miring nih. Akila dan Atifa Wulan. Namanya itu Kak, Akila dan Atifa Wulan. Jawabannya 7, terdiri dari merah, jingga, apa tadi? Ya, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Masya Allah, alhamdulillah, selamat ya. Buat siapa tadi? Akila ya? Akila, iya, dan Atifa Wulan. Akila dan Atifa Wulan. Insya Allah nanti karena kita ada WA grup khusus peserta, nanti alamatnya bisa dicatat, bisa dikirim di grup ya, ya Bunda. Nah gitu, Kalina sekalian mungkin untuk teman-teman yang lain yang mungkin berpikir warna pelangi ada 3, nah warna pelangi ternyata ada 7 ya, bukan cuma merah, kuning, dan hijau. Betul, ternyata tidak sesederhana warna di lagu-lagu yang populer itu ya
Bunda Aga ya. Iya, bukan merah kuning hijau, tapi Mejiku Hibiniu. Masya Allah, Maha Besar Allah yang menciptakan pelangi berwarna-warni dengan begitu indahnya. Betul sekali. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan Alhamdulillah tadi sudah terpilih satu pemenang dan untuk pemenang yang sebelumnya, yang pertanyaan dari Ustadz Agus, apa sih fungsi mata itu? Untuk apa? Nah, pemenangnya adalah anak bernama Rasya. Jawabannya seperti ini, untuk melihat, membaca Quran, kata Rasya, membaca buku, melihat pemandangan dan kekuasaan Allah. Masya Allah, ditulis dengan banyak sekali manfaat-manfaat mata yang Allah ciptakan kepada yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga apa yang Raja semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat mata dari Allah dengan melihat kebaikan saja dan menghindari untuk melihat yang buruk-buruk, insya Allah. Selamat ya Rasya. Nanti ayah bunda bisa tulis alamatnya Rasya ya di WA grup peserta taklim anakku. Terima kasih. Sama-sama sayang, sama-sama Solih. Terima Alhamdulillah. kasih. Iya, sama-sama sayang, Solih. Nih. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Agus. Terus kemudian kita juga sudah berkenalan sama Arina. Alhamdulillah. Terus kita juga sudah bagi-bagi hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, kalau gitu sebelum kita bersiap-siap nih, karena dikit lagi sudah mau syafaq ya, sudah mau sore, bagaimana kalau kita sama-sama membaca doa ya yang dipimpin oleh Ustadz Agus agar majelis kita pada sore hari ini semakin barokah. Ustadz Agus. Baik, Kalina. Ya, Ustadz Agus ya, mohon doanya agar majelis ini bisa menjadi majelis yang barokah, ilmunya bermanfaat, dan Allah segera pertemukan kita nih Ustadz di kajian offline sama-sama dengan Arina dan teman-teman semua. Amin. Baik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah li ridhal syafaati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah bi barakati suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat lahir dan batin, umur yang barokah istiqomah dalam ibadah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bumi kita segera sehat sesehat-sehatnya sehingga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa ngaji secara offline, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dan di setiap kajian taklim anakku Bintaro menjadi ilmu yang bermanfaat barokah masalah fi saatid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Baik Kak Lina, dari saya awal hingga akhir, apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas doanya, atas ilmunya. Teman-teman semua, yuk kita pasang senyum terbaik, kita foto bersama-sama ya, bareng sama Ustadz, bareng sama Arnaga Family, teman-teman semuanya. Kak Evi, sudah siap foto? Siap, Mbak. Siap. Kalau gitu dalam hitungan ketiga, teman-teman berikan senyum terbaiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, ada 4 slide ya. 1, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih juga Kak Evi, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah belajar bareng, kenalan dapat teman bareng juga, sudah foto bersama, ditutup dengan Masya Allah. Semoga hari ini waktu ini menjadi waktu yang barokah. Teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat semua dan senantiasa Allah jaga kesehatannya. Allah pelihara juga usianya menjadi usia yang bermanfaat dan Allah pertemukan kita semua insya Allah nanti di kajian offline Taklim Anak Bintaro. Dan insya Allah mohon doanya ya Taklim Anak Bintaro berencana untuk secara reguler juga mulai mengajarkan kajian offline dan online secara bergantian. Mohon doanya semoga Allah mudahkan dan Allah ijabah. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ya follow, ajak ayah bunda untuk follow Instagramnya Taklim Anak Bintaro untuk mendapatkan update kajian selanjutnya. Bunda Aga, Ayah Ari, Kak Bama, Kak Ruby, Kak Beril, terima kasih ya sudah hadir bersama-sama dengan kita semua belajar pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga Taklim Anakku, Kak Linda dan Ustadz Agus, juga anak-anak. Alhamdulillah, semoga Allah pertemukan kita ya nanti kajian bareng-bareng beneran bisa salam-salaman, bisa kenalan lebih dekat insya Allah. Kalau gitu sama-sama ya kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta teman-teman semua, Kalina mewakili Ustadz Agus, mewakili seluruh panitia Taklim Anakku Bintaro, dan juga mewakili dari keluarga Arinaga Family. Mohon undur diri ya, insya Allah kita bertemu lain waktu, di waktu yang Allah berkahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustadz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.